Zhang San. Bab 1 memasuki hutan larangan. Berderu angin di atas lautan yang tenang, membawa ombak memburu karang, menepis sunyi hati nan bimbang. Tak tahu arah kemana tujuan. Perjalanan ini sungguh sangat menyedihkan bagi seorang anak muda yang dilanda keterpurukan, marah, dan benci terhadap dunia. Tapi tak punya daya dan upaya. Sungguh hidup yang merana. Di benua ini yang kuat akan diakui, yang lemah akan disakiti. Tak terhindarkan banyak pertikaian, perkelahian individu ataupun kelompok untuk bersaing menggapai yang namanya kedudukan tinggi, demi menjaga martabat ataupun menaikkan pangkat. Ironi sekali kenyataan, berbanding terbalik dengan keinginan. Di pesisir pantai seorang anak muda terlantung ke sana kemari berlari dan terus saja berlari tak peduli kaki yang perih. Kemudian dia melihat ada hutan, tanpa banyak pikir dia pun memasukinya. Lebih baik aku sembunyi di hutan, itulah pikirnya. Tak jauh dari anak muda tersebut, ada satu sosok bayangan yang mengintip di balik rimbunnya semak belukar. Roar. Apa itu suara binatang buas, batin anak muda tersebut? Tidak, aku tak ingin mati cepat, aku harus cepat pergi dari sini, aku masih punya dendam yang harus kubalaskan, ucapnya berlari tergopoh-gopoh. Suara itu semakin dekat dan sangat dekat. Ah sial. Kenapa aku lari semakin ke dalam hutan? Tak ada lagi banyak waktu, gumamnya, sambil terus berlari meski terpincang-pincang. Karena kelelahan dia pun tak bisa mempertahankan keseimbangan, alhasil. Tersungkurlah ia. Aduh sakit, teriaknya. Suara itu semakin dekat terdengar, jantungnya pun berdetak dengan sangat cepat, bagaimana mungkin tidak panik, kemudian dia melihat bayangan cakar menderu ke arahnya. Inikah akhir hidupku? Batinnya. Tuhan kenapa kau tak adil padaku? Teriaknya sambil memejamkan mata. Apakah kematian tak begitu menyakitkan pikirnya? Tapi kenapa orang lain berteriak ketika menghadapi kematian? Masih larut dalam pikirannya sendiri, dia dikejutkan oleh suara. Hei bocah! Apa kau mati ketakutan? Suara siapa itu? Aku tak melihatnya, apa dia malaikat? Gumamnya. Plak. Dasar bocah, jelas kau tak melihat. Matamu masih terpejam bodoh. Aduh kepalaku. Hei siapa kau patua, kenapa kau memukul kepalaku? Tanyanya berteriak. Dasar anak muda tak tahu sopan santun, ditolong malah teriak-teriak. Jika tahu begini, kubiarkan kau dimakan macan, ucap patua itu. Dia pun mulai sadar setelah melihat binatang macan yang tadi hampir membunuhnya sekarang sudah terbunuh. Dia nyengir sambil menggaruk kepala, terima kasih patua, jika tak ada kamu, pasti aku akan mati, imbuhnya dengan perkataan tulus, maukah kau mengangkatku jadi murid? Aku akan berbakti, pasti berbakti, ucapnya langsung bersujud dengan kepala disentuhkannya ke tanah. Hahaha, orang tua itu lantang tertawa. Bocah bodoh yang tak tahu diri, pergi ke hutan sendiri memang mencari mati, sambil berjalan meninggalkan anak muda tersebut. Hei Patua, kau belum menjawab pertanyaanku, sambil terlatih dia mengejar orang itu. Angkatlah aku jadi muridmu, sambil memegang kaki Patua itu dia berbicara. Turunkan aku. Turunkan aku. Aku takut ketinggian, teriak anak muda tersebut. Tadi kau yang meminta diangkat bukan? Tanya patua tersebut sambil terbang dan tertawa melihat tingkah konyol anak muda itu. Maafkan aku mohon. Ucapnya dengan wajah pucat. Baiklah, jika itu maumu. Brak.
Anak muda tersebut dilempar hingga terguling-guling kemudian dia tertawa lagi. Awas kau Patua, akan kubalas kau nanti, batin pemuda itu. Apa kau bilang? Kau kira aku tak tahu isi hatimu bocah, kata Patua itu dengan mata melotot dan sambil mengelus jenggotnya yang sudah memutih. Ampun, aku tidak bera. Sudahlah, kata Patua itu menyela. Istirahatlah. Carilah tempat untuk kau istirahat sesukamu di goa ini. Baik guru, jawabnya mulai sopan. Hei tunggu sebentar. Siapa namamu bocah? Zhang Yanke. Oke baiklah. Panggil aku Fei Long, balasnya. Pagi menyapa. Menghirup udara menyegarkan rongga dada yang terluka. Apakah udaranya segar? Tanya Fei Long mengejutkan Zhang San yang melamun menatap keindahan alam. Iya kakek guru, di sana pemandangan sangat indah dan juga sejuk, kicau burung yang berseru, pepohonan yang lebat juga ada sungai jernih yang mengalir dari lembah. Ho ho ho. Sini mendekatlah akan kuobati luka-lukamu. Baik kek. Sambari berjalan mendekat dia menyahut. Apa yang membuatmu berani memasuki hutan larangan ini Sanger? Tanya Fei Long. Kala itu aku dikejar-kejar oleh anggota klanku sendiri, aku diburu layaknya penjahat, mereka tak peduli meski aku tak bisa bela diri. Terjadi gejolak internal dalam klan, hingga pembantaian yang menyebabkan ayah serta ibuku meninggal, dia bercerita sambil meneteskan air mata, mengingat pembunuhan itu tepat di depan matanya. Saat terjadinya perkelahian itu, aku disuruh sembunyi oleh ibuku di balik tirai. Di situ aku diberitahu bahwa ada lorong yang mengarah keluar dari klan. Kemudian aku mengikuti lorong itu. Ayahku adalah seorang penatua kelima. Karena suatu hal yang tak sejalan dengan pemikiran penatua kedua, ayahku pun difitnah dan kami keluarga diburu oleh orang suruhan penatua kedua. Kakak serta adikku mati di tangan mereka. Akulah yang tersisa dan terus berlari hingga ke hutan ini. Mungkin karena mereka tahu tentang hutan ini, jadi tidak mengejar lagi tutupnya sambil menyeka air mata. Sungguh kejam perbuatan mereka. Fei Long pun memeluk tubuh Zhang San yang bergetar. Tenanglah, jangan bersedih, masih ada aku. Anggaplah aku keluargamu yang tersisa. Sambil tersenyum dia menepuk punggung Zhang San. Terima kasih kek, sahutnya. Sekarang sebaiknya tuangkan aku secangkir teh. Fei Long mengalihkan pembicaraan. Zhang San pun sigap mengambil teh lalu menyerahkannya kepada Fei Long. Sekarang kau resmi menjadi muridku, ucap Fei Long. Dengan semangat Zhang San menjawab. Terima kasih kek. Hatinya terenyuh dengan mengepal tangan ke depan dia memberi hormat. Tunggulah kehancuran kalian semua klan Sang. Akan kubalas sakit hati ini. Takkan reda dendam ini jika kalian masih bernyawa, suara batinnya. Beberapa hari ke depan baru kita mulai latihan. Lebih baik kamu perbanyak istirahat. Agar cepat menutup luka-lukamu. Baik kek. Jawabnya. Dia pun mengambil air lalu minum obat yang sudah diberikan kakek Fei Long, kemudian melangkah ke tempat pembaringan. Sedangkan di sisi lain, di ruangan penatua kedua. Krak! Hancur pegangan kursi diremasnya. Kenapa kalian lepaskan? Hah! Amarahnya menggebu. Bab 2 Latihan. Kenapa kalian lepaskan? Hah! Kakinya sambil menendang, penatua kedua bertanya dengan amarah. Murid klan Zhang tersebut mengelus dadanya. Bukan maksud melepaskannya. Kami tak berani mengejar, karena anak itu memasuki hutan larangan. Jawab salah seorang yang tugaskan mengejar Zhang San. Sudah biarkan saja. Dia tak mungkin bertahan di hutan itu. Karena kita semua tahu bagaimana angkernya hutan tersebut,
Tutur Penatua keempat. Sudahlah. Lupakan, ucap Penatua ketiga menimpali ucapan Sang Bufan. Yang harus kita pikirkan bagaimana menjelaskan kejadian ini kepada Penatua pertama Sang Bei. Imbuh Zangda. Kita semua tahu di sini bahwa Penatua pertama sangat akrab dengan Penatua kelima. Nanti kita diskusikan lagi, aku akan memikirkan caranya nanti, ucap Penatua kedua yang bernama Zhang Lei. Sembari meninggalkan ruangan pertemuan, mereka pun serentak menggelengkan kepala. Kemudian satu persatu keluar dari ruangan itu. Di sisi lain, tergesa-gesa seorang pelayan berjalan, membuat geriknya mencurigakan. Pelayan yang sedang ditugaskan oleh Penatua pertama Zhang Bei untuk memata-matai pergerakan yang dilakukan oleh Zhang Lei bersama komplotannya. Tuan. Tok 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 seru pelayan tersebut sambil mengetuk pintu dengan perlahan. Sekejap terdengar bunyi. Klik. Kretek bunyi pintu terbuka. Masuklah, ucap orang yang di dalam. Apa yang mau kau sampaikan? Pelayan itu pun mulai bercerita tentang kejadian tersebut. Hingga membuat marah Zhang Bei. Dia menghentak-hentakan tangannya di meja. Brengsek. Sekumpulan binatang yang suka memfitnah. Aku harus membicarakan ini dengan Patriark, maafkan aku Zhang Ho. Aku tak bisa menjagamu dan keturunanmu, serunya sambil menangis. Baiklah. Silahkan kamu pergi. Kabari aku lagi kalau ada hal yang penting, ucap Zhang Bei. Baik tuan. Jawab pelayan sambil berjalan mundur. Kemudian meninggalkan ruangan. Derajat. Beberapa hari pun berlalu. Zhang San, hari pertama latihan kau harus berlari 100 putaran. Kemudian bergantung di pohon dengan kaki di atas selama sebatang dupa. Lakukanlah setiap pagi hingga matahari berada di atas kepala. Baik Kek. Jawabnya sambil memulai langkah cepat. Jangan terlalu cepat saat nanti kau lekas lelah. Tapi Zhang San sudah jauh. Mana dia mendengar. Sore hari dia berendam di dalam sungai selama 3 batang dupa. Malam dia bermeditasi untuk menyerap aura spiritual langit dan bumi. Makanlah dulu Zhang San. Jangan terlalu dipaksa dalam berlatih. Baik Kek. Ucapnya sambil mendekat ke arah sang guru. Kemudian mereka berbincang-bincang hingga larut malam. Di dunia ini terbagi dalam beberapa benua. Seperti benua barat, benua selatan, benua timur, juga benua utara yang sekarang ditempati oleh Zhang San. Untuk menjadi kultivator kau harus belajar dan berlatih dengan giat San Er. Karena kehebatan kultivator bukan hanya pada tekniknya, juga pada pemahaman dan kekuatan fisiknya. Jika semua itu bisa digabung, maka terjadilah keajaiban. Tidurlah lebih awal dan besok pagi mulai lagi berlatih, ucap Fei Long. Esok hari pun tiba dengan cepat. Hah, ayah capeknya, sambil menghempas batu yang diangkatnya. Zhang San, kemari, duduklah di sini. Sambil menunjukkan arah di mana Zhang San harus duduk. Mulailah berkultivasi dan rasakan energi ki alam. Jika kau sudah mengerti, maka ajarkanlah energi itu ke arah titik dantianmu yang ada di bawah perut. Di alam bawah sadarnya, energi yang besar terus merangsek masuk dan terjadi seketika ledakan kecil bom. Bintang pemula tahap awal. Rupanya kau sangat berbakat Zhang San. Iya Kek, aku juga tak menyangka. Ucapnya dengan gembira. Jangan terlalu senang dulu. Lanjutkan. Ucap Fei Long. Kokohkan pondasi, minum ini, seraya melempar pil berwarna putih kepada Zhang San.
Zhang San pun langsung meminumnya dan dia mulai merasakan sensasi panas yang masuk. Dan mulai mengarahkan ke tiap aliran darahnya. Sungguh pemuda yang berbakat, gumam Fei Long dari kejauhan. Kemudian dia melanjutkan aktivitasnya. Tingkat kultivasi di benua ini. Bintang pemula ada awal, tengah, puncak. Bintang perunggu awal, tengah, puncak. Bintang perak awal, tengah, puncak. Bintang emas awal, tengah, puncak. Bintang prajurit awal, menengah, puncak. Bintang raja awal, menengah, puncak. Bintang kaisar awal, menengah, puncak. Bintang suci awal menengah, puncak. Bintang dewasa, awal, menengah, puncak. Sementara di tempat penatua Zhang Lei, dia sudah memikirkan rencana untuk menghancurkan penatua Zhang Bei. Penatua keempat. Coba kau panggilkan penatua ketiga ke sini. Katakan padanya kita akan secepatnya memulai rencana. Baik. Ketika penatua keempat berdiri dia merasa ada orang yang menguping pembicaraan mereka. Sambil meminta penatua kedua untuk mengecek dengan indera spiritualnya. Kau benar saudara keempat, ucapnya. Sementara di luar pelayan itu lari terbirit-birit. Berdoa selamat hingga tujuan. Tapi rencana hanya tinggal niat ketika. Dia menatap dadanya yang tertusuk pedang dari belakang. Penatua keempat langsung menyarungkan pedangnya dan dia berbisik. Selamat jalan temuilah Yama. Kau, tercekat suara pelayan itu. Seret penatua Zhang Bufan menarik pedangnya. Kemudian dia membawa mayat pelayan itu lalu membuangnya ke hutan belakang rumah. Di sisi Zhang San dia sudah melewati bintang pemula tahap puncak. Tinggal sedikit dorongan maka dia bisa mencapai bintang perunggu tahap awal. Terimalah ini. Terdengar suara guru Fei Long. Dia menyambut gulungan yang dilemparkan gurunya. Apa ini kek? Bukalah. Pelajari. Ucap kakek Fei Long. Sambil menjelaskan. Gulungan itu berisi teknik telapak dunia. Seperti telapak pada umumnya. Seperti itulah serangannya, tapi dengan tingkatan yang berbeda. Berbeda pula lah daya kejut serangannya, teknik ini berada pada tingkat langit. Sambutlah, ucap Fei Long. Lagi-lagi melempar gulungan. Itu adalah teknik api matahari. Kalau digabungkan dengan telapak dunia, maka bisa menjadi teknik tingkat suci. Dia pun mulai memperagakan jurus-jurus dalam teknik telapak dunia. Ada beberapa tingkatan seperti tapak penghakiman, tapak 10.000, hingga tapak pengguncang semesta. Hiat. Lah kok gak ada yang keluar? Apa ada yang terlewat? Gumamnya. Dia kembali membuka gulungan untuk memastikan. Ya di sini. Pantas tak bisa. Biar ku coba lagi, ucapnya berbicara sendiri. Tapak penghakiman. Boom. Satu tapak keluar mencetak di batu. Akhirnya bisa juga hehehe, dia tertawa. Dasar bocah. Malah cengengesan, lanjutkan lagi, ucap kakek Fei dengan tegas lalu berjalan ke tempat duduknya. Beberapa tahun kemudian, Zhang San kini berada di tahap prajurit tingkat menengah. Selama 2 tahun kemarin Zhang San belajar banyak kepada kakek Fei Long, pemahamannya pun sudah lebih baik. Dia dapat dengan mudah menganalisa dan memahami teknik jurus. Bab 3 Berkah Surga. Zhang San sudah bisa menggabungkan dua teknik yang berbeda. Seperti teknik telapak dunia digabung dengan teknik api matahari. Juga masih banyak jurus yang lainnya. Kau tumbuh besar Saner. Tubuhmu jauh lebih tinggi dari awal kita bertemu. Dan kau juga bertambah gagah, canda kakek Fei.
Terima kasih kakek, keberadaanmu adalah hal terbaik yang kumiliki saat ini. Mereka pun kembali berbincang santai sambil menyesap minuman yang tersedia. Di dalam goa ada tempat perpustakaan yang menyimpan beberapa informasi tentang kultivasi, obat hingga tingkatan senjata. Zhang San pun mulai mencari-cari informasi tentang dunia ini. Dikatakan dunia ini begitu luas. Bahkan di benua utara ini saja ada kekaisaran Tang yang menguasai banyak kota dan klan besar lainnya. Termasuk klan Zhang-nya sendiri. Saking terlalu asiknya dia membaca berbagai informasi hingga malam pun berganti pagi. Sambil meregangkan tangan dan tubuhnya dia berdiri. Saatnya berlatih fisik lagi. Ucapnya. Kemudian dia izin dengan kakek Fei untuk berlatih dan berburu binatang buas. Aku mau berlatih dan berburu, ucapnya. Baiklah, jangan terlalu jauh. Dan jangan sesekali kau melewati pembatas kabut yang berada di tengah hutan larangan. Baik jawabnya sambil undur diri. Dia terus berlari sesekali melompati pohon dan berlari kembali. Swaus. Swaus. Saatnya praktekan jurus. Api matahari keluarlah. Wus. Sambil mengarahkan tangannya ke depan dia mengkombinasikan jurus telapak dunia. Tapak penghakiman, teriaknya. Bayangan telapak tangan besar dan panas pun keluar menghantam batu besar. Duar. Duar. Zhang San merasa puas. Sangat luar biasa teknik ini. Kekuatannya menghanguskan hampir seperempat hutan. Tapi sepadan dengan banyaknya energi yang dikurasnya. Kemudian dia melatih teknik langkah bayangan. Di dalam teknik itu juga terdapat teknik penekan kultivasi. Sehingga terlihat seperti manusia biasa. Setelah seharian berlatih dan ketika dia berjalan menuju pulang. Zhang San bingung menentukan arah pulang. Dan dia pun terus berjalan tanpa sadar sudah memasuki penghalang kabut. Dan terus saja berjalan hingga menemukan goa. Lalu dia memasukinya. Semoga goa ini aman, gumamnya. Kemudian dia pun mulai duduk untuk mengembalikan staminanya yang terkuras. Mengambil sikap lotus dia pun hanyut dalam kultivasi. Sementara di sisi lain, Fei Long begitu mengkhawatirkan keadaan Zhang San. Kemana anak ini, kenapa masih belum pulang? Semoga dia baik-baik saja, katanya lalu merebahkan tubuhnya. Zhang San yang sedang dalam kultivasi, tubuhnya ditarik paksa oleh sesuatu. Dan dibawa menembus dinding. Tempat apa ini? Kenapa aku tersedot ke sini? Wus! Api matahari berpendar di tangan Zhang San. Menerangi lorong yang gelap mencoba terus memasuki lebih dalam. Lorong itu pun meluas dan di atas dinding-dinding goa terlihat bebatuan yang bercahaya menerangi kedalaman goa. Kemudian dia terus melangkah hingga mencapai akhir dari goa. Ketika itu matanya terbelalak melihat gunungan emas yang meninggi. Banyaknya senjata dan ada beberapa pil dalam botol yang tersusun rapi, juga ada beberapa teknik bela diri. Swaush! Tiba-tiba sosok transparan muncul dari kekosongan. Maafkan saya yang masuk tanpa izin, sambil berlutut dan mengepalkan tangan ke depan. Untuk memberi hormat. Kau pemuda yang baik. Akulah yang menarikmu ke sini, aku memilihmu karena melihat kau pemuda yang memiliki hati bersih juga keteguhan jiwa, aku ingin kau mewarisi semua ilmuku. Berlatihlah di sini, ucap sosok tersebut. Terima kasih, saya bersedia menjadi murid, kemudian dia bersujud 3 kali. Ambillah pil yang ada di dalam botol, pil yang berwarna merah, kemudian duduk dan berkultivasilah, perintahnya. Tanpa banyak bertanya, Zhang San pun meminumnya lalu dia duduk dan menyerap khasiat pil tersebut.
Selang beberapa saat, boom. Suara teredam dalam tubuhnya menandakan dia naik tingkat. Wah, secepat ini sudah naik tingkat. Efek obat ini sungguh luar biasa. Boom, boom, boom. 3 kali bunyi teredam terdengar. Sekarang dia berada di tingkat pendekar raja tahap awal. Sungguh ini keberuntungan. Lalu dia mengkondisikan pondasinya agar seimbang. Waktu terlupakan. Sudah setahun Zhang San di dalam goa berlatih dan menekuni beberapa teknik yang baru. Seperti teknik berpedang dan tingkat pemahamannya terhadap pedang pun sudah berada di tingkat ahli. Teknik pedang petir, tebasan 2 gelombang. Boom. 2 larik cahaya menyiring tanah dan menggetarkan dinding. Teknik pedang petir, amarah dewa. Boom. Ribuan arus listrik menghancurkan batu besar hingga membuat lubang yang dalam di tanah. Cukup muridku, sosok tersebut menghampiri dan berkata, "Sudah saatnya kau kembali ke atas." Ucapnya sambil memberikan sebuah cincin dimensi. "Ambillah semua harta yang ada di sini. Teteskan darahmu di lingkaran cincin ini," perintahnya. "Baik guru. Terima kasih atas ajaran yang guru berikan selama setahun ini," ucapnya dengan tulus. Kemudian tubuhnya tersedot dan kembali ke tempat dia duduk berkultivasi dulu. Apakah ada perbedaan waktu yang jauh hingga aku merasa tak ada yang berubah di goa ini? Kemudian dia pun keluar dari goa untuk kembali menemui kakek Fei Long, akan tetapi setelah berjalan keluar, dia dihadang oleh serigala taring hitam yang besarnya setinggi 3 meter. Fui. Ini lawan yang cocok menguji jurus. Geir. Air liur serigala menetes tak sabar memakan mangsa. Dia mengira mangsanya hanya bocah biasa. Serigala pun mengejek dengan seringainya. Menampilkan taring hitam yang begitu tajam. Seolah ingin menghancurkan mental lawannya. Tapi tak semudah yang terlihat, ketika cakar serigala mencoba mengoyak dengan serangannya. Zhang San pun berkelit dan langsung mengeluarkan jurus. Tapak penghakiman, gumamnya. Beeng. Tubuh serigala yang besar itu termudur. Serigala terkejut tak menyangka mangsanya begitu kuat. Tapi Zhang San tidak memberikan ruang. Dia kembali menyerang dan melepaskan jurus. Teknik pedang petir, tebasan 2 gelombang. Blar. 2 baris cahaya yang datang dari energi pedang menghanguskan tubuh besar serigala itu. Makanya jangan sombong, tuturnya. Tubuh serigala itu pun dimasukkannya ke dalam cincin dimensi. Lalu dia melompat dan melanjutkan tujuannya. Di sisi lain lembah, Fei Long sedang mondar-mandir tak enak hati karena Zhang San tak pulang-pulang, hingga sebuah teriakan memberinya semangat. "Kakek aku pulang," teriak Zhang San dari seberang sungai. "Dasar bocah nakal, kemana kau pergi? Kenapa tak pulang semalaman?" Sambil bertanya dia hendak mengetok kepala Zhang San. "Tenanglah dulu kek, kemarin aku berlatih dan tersesat ke dalam pembatas kabut hutan. Hingga aku tak menemukan jalan pulang." Mendengar itu kening Fei Long berkerut. "Tapi aku menemukan berkah surga kek," imbuh Zhang San dengan senyum percaya diri. Bab 4 Berita Kompetisi. Zhang San bercerita dari awal hingga akhir. Mengisahkan pertemuannya dengan sosok transparan tersebut. "Sungguh keberuntungan surga," ucap Fei Long. "Kalau begitu tak ada lagi yang dapat kau pelajari dariku. Sudah saatnya kau pergi dari sini. Aku tahu apa yang ada di perasaanmu. Tapi demi kebaikanmu, pergilah mengembara. Seekor anak elang yang sudah bisa terbang, maka tak akan lagi dijaga oleh induknya. Tapi ingat kau harus berjalan di jalan kebajikan." "Baik kek, aku akan selalu mengingat pesanmu."
dan akan mengamalkan ilmu ini dengan baik. Kemudian mereka saling berpelukan. Semoga di masa depan, aku bisa melihatmu bersinar-saner. Aku berjanji takkan mengecewakanmu, Kek, jawab Zhang San dengan senyum. Istirahatlah. Besok kamu boleh pergi. Sambil berjalan Fei Long menyeka air mata. Mereka tahu kesedihan masing-masing. Pagi pun menyapa mencoba menghangatkan suasana hati yang murung karena perpisahan. Sudah saatnya saner. Zhang San pun bersujud 3 kali kemudian dia berdiri dan mengucap, selamat tinggal Kek. Langkah mulai gontai, sambil tangan melambai. Sekarang kemana aku harus pergi lebih dulu? Gumamnya. Setelah keluar dari hutan dia pun berjalan ke arah selatan. Mencoba mencari kota terdekat. Di luar kota dekat dengan hutan. Sreng. Seset. Terjadi bentrok antara bandit dan pengawal rombongan kereta. Karena pengawal kalah jumlah, mereka pun akhirnya kalah. Ada 2 pengawal yang mati sedangkan di pihak bandit tak ada yang mati, hanya beberapa yang terluka. Hahaha, seandainya kalian menyerah dari awal. Kalian takkan mati sia-sia, ucap ketua bandit tersebut. Tutulong Tuan, jangan bunuh kami semua. Ucap salah satu pengawal yang masih hidup. Jangan banyak omong, mati. Sret. Kepala menggelinding. Tapi bukan pengawal yang mati, tapi ketua bandit itu. Mereka semua pun terkejut dan tiada yang sempat bereaksi. Kembali terlihat bayangan, dan terdengarnya teriakan. Zhang San dengan cepat menebas kepala para bandit. Dipadukan dengan langkah bayangan serangannya langsung telak tanpa perlawanan. 10 bandit langsung terkapar meregang nyawa. Lalu dia menyarungkan pedangnya kembali. Kemudian dia melangkah ke arah para pengawal. Dia pun berkata, sudah aman, tepuknya di bahu. Pengawal yang ternganga pun terkejut lalu dengan terbata berkata, terima kasih Tuan telah menolong kami. Tidak perlu dipikirkan. Jawab Zhang San. Menolong adalah kewajiban. Imbuhnya lagi. Mendengar jawaban Zhang San, kaki mulus dan panjang pun keluar dari kereta. Tertampaklah keindahan yang menggugah jiwa. Punya wajah bulat hidung mancung, tubuh ramping juga kulit putih bagai giok. Memakai baju warna putih berkain sutra emas menambah keanggunan sosok tersebut. Suara merdu pun terdengar, terima kasih Tuan. Namaku Wenxia, kalau boleh tahu siapa nama Tuan penolong. Zhang San pun sempat terpana melihat keindahan tersebut, karena naluri seorang lelaki. Pasti menyukai keindahan. Hei, kau tak menjawab pertanyaanku. Ucap Wenxia sambil melambai tangannya di depan Zhang San. Lalu tersadar, dia pun menjawab, namaku Zhang San Nona, baiklah silahkan dilanjutkan kembali perjalanannya. Zhang San pun langsung melompat dari pohon ke pohon. Dan menghilang dari pandangan Wenxia. Tunggu, teriak Wenxia. Tapi Zhang San sudah terlanjur menghilang dari pandangan. Jika kita bertemu lagi, aku takkan melepasmu. Gumam Wenxia. Pipinya pun merona merah, sambil melangkah masuk ke dalam kereta. Apa yang terjadi pada nona muda? Kata pengawal berbisik. Aku juga tak tahu. Tak biasanya dia malu dipandang lelaki. Pengawal. Kita lebih baik kembali dan laporkan kepada ayahku kejadian ini. Ucap Wenxia dengan wajah dingin seperti semula. Setelah sampai di pintu gerbang kota, Zhang San mendapat pemeriksaan. Setelah selesai dia pun berjalan mencari tempat makan. Pelayan. Panggilnya. Ya Tuan. Ada yang bisa dibantu, jawab pelayan dengan ramah. Aku cuma mau bertanya, kalau untuk pergi ke kota bunga seberapa jauh?
Tanya Zhang San. Tidak terlalu jauh, setelah Tuan berjalan ke arah timur kota ini. Nanti Tuan akan melewati satu kota lagi. Namanya Kota Daun. Setelah itu baru sampai ke Kota Bunga. Tapi di Kota Daun saya dengar ada kompetisi yang diadakan tiap 2 tahun sekali. Yang akan dihadiri oleh beberapa klan besar Tuan. Kalau Tuan berminat, silahkan Tuan mampir ke Kota Daun, tutup pelayan panjang lebar. Zhang San pun memberikan 2 keping emas kepadanya. 1 keping untukmu sendiri. 1 untuk biaya makan. Terima kasih banyak Tuan Muda. Harap ditunggu hidangannya. Pelayan pun bergegas. Di klan Zhang, Panatua kedua Zhang Lei membawa selebaran berita tentang kompetisi yang akan diadakan di Desa Daun. Dan dia mulai mengumpulkan para Panatua. Karena Patriark Zhang Kun sudah memulai latihan tertutup, maka dia harus bertanya kepada Panatua pertama sebagai perwakilan klan. Panatua B, bagaimana menurutmu? Siapa yang harus kita kirim ke kompetisi ini? Tanya Zhang Lei. Aku mau mengikutkan putriku Zhang Wei. Karena dia sudah berada di tingkat emas tahap puncak. Sisanya terserah Panatua kedua yang memutuskan. Mereka yang mendengar pun berbisik-bisik. Mereka mulai mendebatkan siapa harus diikutkan dalam kompetisi ini. Karena kuota dalam tiap klan membatasi hanya 5 orang saja, itu pun harus berada di tahap emas hingga tingkat prajurit. Baiklah, kita sudah sepakat. Dan menemukan calon yang pas, ucap Panatua kedua Zhang Lei. Pertama Zhang Wei, kedua Zhang Zun, ketiga Zhang Luxiao, keempat Zhang Siji. Dan kelima anakku sendiri Zhang Sun. Kita tutup pertemuan ini, tutur Zhang Lei lalu membubarkan pertemuan. Panatua ketiga cepat umumkan kepada anggota klan yang terpilih agar menyiapkan diri dan bersiap, karena beberapa hari lagi kita akan berangkat ke Desa Daun. Ucap Zhang Lei. Sementara Zhang San memasuki penginapan dan membayar 2 keping emas untuk menyewa kamar terbaik selama 3 hari ke depan. Sebelum melangkah jauh, terdengar suara yang memanggil, "Tuan." "Ini kelebihan," ucap resepsionis. "Lebihnya, untukmu saja," ucap Zhang San. Kemudian dia melangkah sambil mencari nomor yang tertera di gantungan kunci. Kemudian dia membersihkan tubuhnya. Setelah selesai dia pun mengeluarkan 1 set pakaian yang sebelumnya sudah dia beli di toko. Kemudian dia duduk menyilangkan kakinya lalu mengambil botol pil dari cincin dimensi. Pil warna merah bergaris emas mengambang. Lalu ditangkap dan dimasukkan ke mulutnya. Lalu dia berkultivasi kembali menyerap energi spiritual yang terkandung dalam pil tersebut. Energi langit dan bumi pun berputar di kepalanya merangsak masuk mengalir dalam alirah darahnya. Bab 5 Masalah Kecil. Macam-macam tingkatan pil. Pil warna putih adalah pil pengembali energi. Pil warna merah adalah pil peningkat kultivasi. Pil warna biru adalah pil dewa yang hanya bisa digunakan oleh pendekar tingkat suci untuk mencapai tingkat dewa. Tapi itu hanya legenda yang mungkin tidak nyata. Pil pun terbagi dalam beberapa tingkatan seperti rendah, sedang, tinggi. Begitu pula teknik dibagi dalam 4 tingkatan, yaitu bumi, langit, surga. Zhang San hanyut dalam kultivasi dan dia merasa begitu banyak energi murni yang berkumpul di dantiannya. Dan, krak, boom, suara teredam, pertanda naik tingkatan. Lalu dia tersenyum. Kekuatan ini sungguh luar biasa. Sekarang Zhang San berada di tingkat raja menengah. Dia pun memejamkan mata kembali untuk menstabilkan energi yang tersisa. Kemudian dia keluar dari penginapan dan berjalan ke perbatasan kota.
Setelah menyelesaikan pemeriksaan dia pun melesat terbang. Harus diketahui, untuk bisa terbang berhari-hari, seorang kultivator harus berada pada tingkatan kaisar. Karena energi spiritual yang dihabiskan cukup banyak. Tetapi beda dengan Zhang San. Karena dia sudah menempa fisik dan jiwanya dengan metode teknik api matahari. Jadi kekuatan spiritualnya cukup untuk terbang beberapa jam. Walau dia masih berada di tingkat raja tahap menengah. Ketika dia melihat pintu gerbang kota daun dari atas, dia pun turun lalu memasuki antrian yang panjang. Mungkin karena acara kompetisi yang diadakan hingga membuat lonjakan manusia berdatangan. Sebagian dari mereka hanya manusia biasa yang mungkin datang untuk berdagang. Atau hanya untuk menonton kompetisi. Selang beberapa waktu, tibalah giliran Zhang San. Mana tanda pengenalmu? Tanya penjaga. Tanda pengenalku hilang saat aku berburu di hutan, bolehkah aku membuat token identitas baru? Ucapnya sambil menyodorkan satu keping emas kepada penjaga. Melihat kepingan itu, penjaga pun mengangguk dan membawa Zhang San masuk, untuk membuat identitas baru. Perkenalkan namamu. Ucap administrasi di dalam tenda. Saya Long San. Zhang San merubah nama depannya memakai nama kakek gurunya. Ini tokenmu. Jangan sampai hilang lagi. Ucap administrasi tersebut. Zhang San pun mengambil token dan meninggalkan satu keping emas di meja. Lalu melangkah memasuki kota daun. Kota ini sangat indah, gumamnya. Hei, kau sepertinya baru pertama kali ke kota ini. Tanya seseorang dari samping. Ini pertama kalinya aku ke sini. Jawab Zhang San. Perkenalkan namaku. Xin Liu. Sambil mengulurkan tangan. Zhang San pun menyambut uluran tangan sambil berkata. Namaku Long San, dia mengenalkan nama samarannya. Kemudian dia bertanya. Apa kau tahu di mana pendaftaran kompetisi di kota ini? Tanya Zhang San. Aku tahu, kebetulan aku juga akan mendaftar. Bagaimana jika kita ke sana sama-sama? Jawab Xin Liu. Baiklah, jawab Zhang San. Ikuti aku, ucapnya sambil melangkah di depan. Mereka pun berjalan ke arah pendaftaran yang belum terlalu ramai. Karena ini masih siang. Kebetulan aku menemukanmu. Ucapan seseorang terdengar di belakang Zhang San. Wah, ada bidadari, senggol Xin Liu ke bahu Zhang San. Yang terpesona melihat keindahan Wen Xia. Nona Xia, apa kau juga mau mendaftar? Tanya Zhang San. Apa kau mengenalnya? Selidik Xin Liu. Tapi Zhang San hanya berdiam tidak menggubris pertanyaan Xin Liu. Tidak, aku hanya melihat-lihat saja. Jawab Wen Xia dengan pipi memerah karena lama dipandang oleh Zhang San. Hei kau! Beraninya kau berbicara tak sopan dengan pria Madonna kota kami. Teriak kelompok orang yang baru datang. Apa kau tak tahu? Nona muda Wen Xia sudah dijodohkan dengan tuan muda kami Wu Tian. Sambil mengarahkan tangannya ke belakang. Wu Tian pun maju ke depan dengan sikap sombongnya. Apa-apaan kau Wu Tian? Sembarang bilang aku dijodohkan denganmu. Jangan kau sebarkan rumor palsu. Sanggah Wen Xia. Xiaer jangan marah. Aku hanya ingin menjagamu dari berandalan ini. Ucap Wu Chan dengan lembut. Kemudian menatap Zhang San, dengan mata melotot. Ayo kita cepat pergi, permasalahan ini bisa menjadi besar, ucap Xin Liu sambil menarik tangan Zhang San. Ketika hendak melangkah, mereka pun dikelilingan oleh anggota klan Wu. Dengan beringas mereka memandang Zhang San dan Xin Liu. Seakan-akan mereka mangsa yang harus dimangsa. Tapi sesaat kemudian, plak.
Suara tamparan terdengar. Semua orang yang ada pun ternganga melihatnya. Ternyata yang mendapat tamparan adalah Wu Tian. Apa yang kau lakukan, Xiaer? Kau tak perlu melindungiku, kau tak layak, ucap Wen Xia dengan suara dingin. Sambil berlalu Wen Xia mendekati Zhang San dan berkata, "Maaf karena kau jadi terkena masalah." "Tak apa, sampai berjumpa kembali," jawab Zhang San. Dia pun berlalu. Sekawanan itu tak ada yang menghentikannya. Hingga suara teriakan menggema. "Aku tunggu kau di arena kompetisi," teriak Wu Tian dengan lantang. Tapi Zhang San bersama Xin Liu tak menghiraukannya dan terus saja berjalan. Kerumunan pun membubarkan diri. Wen Xia juga sudah pergi. "Bangsat! Aku dipermalukan di depan umum. Awas kau Wen Xia. Nanti kau akan bertekuk lutut dan menjilat punyaku," ucapnya dengan kata kasar. Hari pun berlalu. Kini terlihat begitu ramai dan penuh sesak. Satu persatu rombongan klan-klan besar dan kecil berdatangan memadati area kompetisi. Zhang San dan Xin Liu pun berjalan mendekat ke arah tempat duduk peserta. Dia memakai penutup wajah agar tak dikenali oleh anggota klan Zhang. Sementara para panatua klan ditempatkan di tribun atas. Di tempat khusus juga ada sebagian bangsawan dan penguasa kota. Juga Kaisar Tang sendiri yang bernama Tang Min. Kaisar muda generasi ke-101. Para hadirin semua. Kami berharap sebagai penyelenggara, kompetisi ini bisa berjalan dengan aman dan nyaman. Kami harapkan juga para ketua menjaga dan ikut menertibkan jika ada masalah yang berlebihan. Pembawa acara menatap ke arah Kaisar Tang. Kaisar pun menganggukkan kepala mengkode bahwa acara silahkan lanjut. Kompetisi ini tidak banyak aturan. Dilarang membunuh. Dilarang menyiksa lawan. Dan dilarang meminum pil dalam pertandingan. Penyelenggara menyediakan beberapa hadiah. Berupa teknik tingkat langit bagi juara 1 dan mendapatkan tambahan 1000 keping emas. Bagi juara 2, mendapatkan teknik tingkat bumi dan 750 keping emas. Bagi juara 3 akan mendapatkan teknik tingkat boom dan 500 keping emas. Bagi juara 4 atau juara umum hanya akan mendapat 300 keping emas. Dan bagi 2 teratas akan mendapatkan bonus hadiah dari Kaisar berupa artefak senjata. Episode sebelumnya. Bab 4 Berita Kompetisi. Episode berikutnya. Bab 6 Kompetisi.